Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya memberikan materi perkuliahan pada pertemuan yang keempat, seperti biasa saya selalu mereview atau mengulas kembali sedikit tentang hasil diskusi kita pada pertemuan yang lalu terkait studi kasus singkat. Pertanyaannya saat itu adalah, sebuah perusahaan menilai kinerja organisasi melalui indikator finansial dan non-finansial. Pertanyaannya adalah, indikator mana yang lebih dominan mempengaruhi kesuksesan jangka panjang? Itu pertanyaannya. Saya sudah menyampaikan pada pertemuan yang lalu, analisis awalnya adalah dalam sistem manajemen kinerja modern, termasuk balance scorecard, teorinya Bapak Kaplan dan Norton, organisasi tidak hanya diukur dari hasil keuangan, tetapi juga dari faktor non-keuangan, seperti pelanggan, proses internal dalam organisasi itu, dan pembelajaran dalam organisasi. Oleh karena itu, pertanyaan ini sebenarnya menguji pemahaman keseimbangan antara hasil jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Nah, kalau saya masuk kepada indikator finansial, cirinya adalah mengukur hasil akhir dari seluruh kegiatan organisasi yang umumnya itu bersifat kuantitatif, mudah diukur dan dibandingkan. Contohnya apa saja? Laba ataupun profit, ROI, return on investment, revenue ataupun pendapatan, efisiensi biaya. Nah, kelebihannya adalah indikator finansial ini menunjukkan kinerja ekonomi secara nyata. Penting untuk menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan finansial. Namun tetap ada keterbatasan. Salah satunya adalah bersifat reaktif, hanya mencerminkan hasil masa lalu, kemudian tidak menggambarkan kemampuan organisasi untuk bertumbuh dan berinovasi di masa depan. Jadi, indikator finansial penting untuk mengukur hasil jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan. Bagaimana dengan indikator non finansial? Cirinya adalah dia mengukur faktor-faktor penentu keberhasilan jangka panjang. Kemudian dia bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Fokus pada nilai, proses, dan manusia atau sumber daya manusia itu sendiri. Contoh yang bisa saya sampaikan yang real adalah kepuasan dari publik, kepuasan pelanggan, loyalitas ataupun kesetiaan pelanggan, kualitas dari layanan itu sendiri, inovasi-inovasi yang baik, yang terus berkembang, kemudian produktivitas daripada perusahaan itu sendiri, kemudian kepuasan kerja, dan retensi dari karyawan. Ada kelebihannya memang dari non finansial ini. Ini mendorong perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Kemudian dia memprediksi kinerja masa depan karena
berhubungan dengan inovasi, sumber daya manusia, dan kepuasan pelanggan. Kelebihannya juga menunjukkan kekuatan budaya dan daya saing organisasi. Namun ada keterbatasan juga di indikator non-finansial ini. Karena apa? Sulit diukur secara objektif tanpa instrumen yang tepat. Kemudian tidak langsung terlihat dalam laporan keuangan. Jadi indikator non-finansial menjadi penentu keberhasilan jangka panjang. Karena indikator non-finansial ini berfokus pada pelanggan, inovasi, dan sumber daya manusia. Kemudian, kalau kita melihat dari integrasi keduanya ataupun analisis sintesisnya, dalam praktek terbaik, best practice management, kedua jenis indikator saling melengkapi. Kalau kita bicara dari aspek fokus waktu, finansial itu jangka pendek, non-finansial jangka panjang. Kalau dari aspek orientasi, finansial itu melihat hasil ataupun outputnya. Sedangkan non-finansial, proses dan nilai yang dilihat situ ataupun outcome-nya kepada organisasi. Kemudian kalau aspek ukuran itu, kalau dari indikator finansial itu, ROI, laba, pendapatan. Kalau non-finansial itu, indikatornya itu kepuasan pelanggan, inovasi, dan kompetensi daripada sumber daya manusia. Nah, dari aspek manfaat utamanya, indikator finansial itu menilai profitabilitas. Kalau indikator non-finansial itu menjamin keberlanjutan dan keunggulan kompetitif. Nah, dari penjelasan indikator finansial dan non-finansial di atas, saya sudah jelaskan tadi, serta diperkuat dengan analisis sintesis tadi, integrasi kedua indikator, dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa untuk kesuksesan jangka panjang, indikator non-finansial lebih dominan. Karena apa? Karena menjadi leading indicators, penentu masa depannya. Sedangkan indikator finansial hanya lagging indikator, hasil masa lalu. Nah, kemudian pada akhir perkuliahan yang lalu juga ada dua pertanyaan seperti biasa yang selalu saya buat dalam akhir perkuliahan. Yaitu apa perbedaan indikator kinerja kuantitatif dan kualitatif. Kalau aspek pembedanya, kalau dari segi pengertian, indikator kuantitatif itu adalah ukuran kinerja yang dinyatakan dalam bentuk angka atau numerik. Sedangkan indikator kualitatif itu ukuran kinerja yang menggambarkan kualitas, sikap, atau persepsi. Biasanya dalam bentuk deskripsi atau penilaian subjektif gitu ya. Kemudian kalau dari sifat pengukurannya, indikator kuantitatif itu objektif dan mudah dibandingkan. Sedangkan indikator kualitatif sifatnya subjektif dan membutuhkan interpretasi. Kemudian dari cara pengukurannya, indikator kuantitatif itu menggunakan data statistik, itu jelas ya, angka atau persentase. Sedangkan indikator kualitatif menggunakan survei, observasi, wawancara, atau penilaian kualitatif. Nah, kelebihannya dari indikator kuantitatif itu akurat, mudah diukur, dapat dipantau secara berkala. Nah, kalau kelebihannya kualitatif, menggambarkan dimensi manusiawi dan kualitas hasil kerja.
Dan kalau saya berbicara kepada keterbatasan, indikator kuantitatif tidak menjelaskan aspek mutu dan perilaku kerja. Sedangkan dari keterbatasan kualitatif, sulit distandarisasi dan diukur secara konsisten. Gitu ya. Jadi indikator kuantitatif menjawab pertanyaan berapa banyak gitu. Sedangkan indikator kualitatif menjawab seberapa baik. Jadi keduanya harus digunakan secara terpadu agar pengukuran kinerja menjadi lengkap dan berimbang. Kemudian pertanyaan yang kedua di akhir perkuliahan yang lalu, faktor apa saja yang paling dominan yang mempengaruhi kinerja individu? Kinerja individu ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Namun, faktor paling dominan biasanya adalah kompetensi dan motivasi. Kompetensi ini adalah terkait dengan knowledge, pengetahuan, skill, dan attitude. Kompetensi adalah kemampuan seseorang melaksanakan pekerja secara efektif. Biasanya terdiri dari pengetahuan yang disampaikan tadi, knowledge tadi, keterampilan, skill, dan attitude, sikap kerja. Ya. Kemudian individu yang kompeten tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan mengapa pekerjaan itu penting. Itu. Jadi tanpa kompetensi, motivasi tinggi pun tidak menghasilkan kinerja optimal. Nah, kalau motivasi dan komitmen, motivasi itu mendorong seseorang untuk bekerja dengan semangat dan konsisten. Komitmen membuat individu bertahan dan setia pada tujuan organisasi. Nah, kalau dikombinasikan keduanya, menumbuhkan ownership terhadap pekerjaan. Ya, jadi tanpa motivasi, kompetensi tidak akan dimanfaatkan sepenuhnya. Kemudian, kalau saya berbicara kepada faktor pendukung lain, tapi tidak selalu dominan, yaitu pengalaman kerja. Pengaruhnya apa? Membentuk ketepatan dan efisiensi kerja. Kemudian faktor kesehatan dan kesejahteraan. Pengaruhnya apa? Menentukan energi dan fokus pada bekerja. Kemudian faktor lingkungan kerja dan dukungan organisasi berpengaruh kepada peningkatan ataupun meningkatkan kenyamanan individu, meningkatkan kolaborasi, meningkatkan semangat kerja. Jadi, faktor kompetensi dan motivasi merupakan dua faktor paling dominan yang mempengaruhi kinerja individu. Kompetensi menentukan kemampuan bekerja, sedangkan motivasi menentukan kemauan bekerja. Jadi kombinasi keduanya menghasilkan kinerja unggul dan berkelanjutan. Oke, next. Kalau kita bicara kepada tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah memahami konsep penilaian kinerja, kemudian menjelaskan tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Yang ketiga adalah menganalisis metode penilaian kinerja. Tujuan yang keempat adalah mengidentifikasi permasalahan dalam penilaian kinerja. Kemudian tujuan yang kelima adalah menyusun pedoman penilaian yang efektif. Next, kita akan berbicara selanjutnya. Apa sih pengertian penilaian kinerja? Pengertian penilaian kinerja adalah proses formal untuk mengevaluasi sejauh mana pegawai, karyawan atau individu
telah mencapai tujuan kerja yang ditetapkan dan kontribusi mereka terhadap organisasi. Dapat juga saya sampaikan bahwa penilaian kinerja adalah suatu proses sistematis dan formal yang dilakukan oleh organisasi untuk menilai sejauh mana seorang pegawai, seorang karyawan ataupun individu telah mencapai target atau tujuan kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengevaluasi kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Itulah kira-kira penelitian kinerja ya. Next. Kita masuk kepada tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Penilaian kinerja memiliki peran penting dalam sistem manajemen sumber daya manusia. Kenapa? Karena menjadi dasar untuk mengukur efektivitas dan kontribusi setiap individu terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang pertama adalah memberikan umpan balik kepada pegawai ataupun karyawan ataupun individu. Penilaian kinerja membantu atasan memberikan informasi yang jelas dan terukur kepada pegawai ataupun karyawan ataupun individu mengenai hasil kerjanya, perilakunya, serta area apa saja yang perlu diperbaiki dari individu itu. Nah, umpan balik yang baik dapat meningkatkan kesadaran diri si pegawai, karyawan ataupun individu atas kinerjanya. Kemudian dapat menumbuhkan motivasi untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan diri si individu. Dapat juga mendorong komunikasi terbuka antara pimpinan dan bawahan, ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Artinya seperti ini. Dengan mengetahui hasil penilaian, si pegawai ataupun karyawan ataupun individu dapat memperbaiki performa pribadinya. Sementara organisasi dapat menyusun strategi peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Nah, seperti itu ya. Jadi penilaian kinerja yang efektif itu memastikan bahwa tujuan individu selaras dengan tujuan organisasi ataupun alignment of goals. Nah, tujuan atau manfaat yang ketiga adalah dasar untuk pemberian kompensasi dan promosi. Hasil penilaian kinerja menjadi bukti objektif dalam pengambilan keputusan manajerial. Seperti apa saja? Bisa saja kenaikan gaji, bonus kinerja, promosi jabatan, atau mungkin pemberian penghargaan, reward. Dengan demikian, sistem kompensasi dapat dilakukan secara adil dan berbasis kinerja atau performance based reward system. Oke, ya kita masuk yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Nah, tujuan dan manfaatnya ini, penilaian kinerja juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi gap antara kemampuan karyawan, pegawai atau individu saat ini dan standar yang diharapkan oleh organisasi. Nah, hasil analisis ini dapat digunakan untuk apa? Menyusun program pelatihan yang tepat sasaran gitu ya. Kemudian
dapat juga digunakan untuk mengembangkan potensi si pegawai, karyawan, ataupun individu. Kemudian dapat juga digunakan untuk mempersiapkan suksesi jabatan si individu tersebut di masa yang akan datang, ke masa depan. Ya, next. Mengukur kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses untuk menilai sejauh mana hasil kerja individu, tim, atau organisasi telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, artinya begini. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan indikator yang jelas, objektif, terukur, relevan, dan bisa dilaksanakan dan dapat dicapai. Ya. Tujuan utama dari pengukuran kinerja adalah untuk menyediakan dasar yang objektif dalam menilai hasil kerja, kemudian memantau kemajuan hasil kerja itu sendiri, serta menentukan langkah perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Nah, kriteria umumnya dalam pengukuran kinerja yang pertama adalah kuantitas atau quantity. Hal ini mengukur jumlah output yang dihasilkan dalam periode tertentu. Contohnya, jumlah laporan yang diselesaikan, jumlah pasien yang dilayani, jumlah publik yang dilayani, atau jumlah produk yang dihasilkan. Itu contohnya kalau quantity ya. Indikator ini mencerminkan volume kerja atau produktivitas individu maupun unit kerja. Ya. Kriteria umum yang kedua adalah kualitas atau quality. Menilai sejauh mana hasil pekerjaan memenuhi standar mutu atau ekspektasi organisasi. Jadi aspek yang dinilai itu meliputi apa? Tingkat kesalahan, tingkat ketepatan, tingkat ketelitian, dan tingkat kepuasan pengguna hasil kerja itu sendiri. Nah, kualitas kerja ini menunjukkan kompetensi dan profesionalisme si pegawai, karyawan, ataupun individu dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian kriteria umum yang ketiga adalah ketepatan waktu, timelines. Artinya, di sini kita menilai kemampuan pegawai, karyawan, ataupun individu menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal atau tenggat waktu yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan disiplin, mencerminkan manajemen waktu, mencerminkan efisiensi proses kerja. Jadi kinerja yang baik bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang kecepatan dan keandalan penyelesaian pekerjaan. Kemudian kriteria umum yang keempat adalah efisiensi penggunaan sumber daya. Di sini dapat saya jelaskan adalah mengukur kemampuan memanfaatkan sumber daya, baik waktu, biaya, tenaga, maupun peralatan yang dimiliki. Waktu, biaya, tenaga, dan peralatan ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Seperti itu. Ya. Efisiensi menunjukkan sejauh mana kegiatan dilakukan dengan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas.
Artinya pengukuran kinerja yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan antara hasil ataupun output dan proses ataupun input, serta memperhatikan faktor kuantitas, faktor kualitas, faktor waktu, dan faktor efisiensi. Nah, pendekatan ini membantu organisasi memperoleh gambaran menyeluruh tentang produktivitas dan efektivitas kerja pegawai atau karyawan ataupun individunya. Next. Proses pilihan kinerja. Proses pilihan kinerja merupakan tahap sistematis yang dilakukan organisasi untuk menilai, mengevaluasi, dan mengelola kinerja pegawai atau karyawan atau individu agar selaras dengan tujuan organisasi. Proses ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga mencakup pemantauan, umpan balik, dan tindak lanjut pengembangan dari si individu. Nah, untuk itu diperlukanlah langkah-langkah dalam proses penilaian kinerja. Yang pertama adalah menentukan standar kinerja itu sendiri. Nah, langkah awal ini adalah menetapkan standar atau indikator kinerja yang jelas, terukur, dan relevan dengan tanggung jawab jabatannya si individu. Gitu ya. Standar ini menjadi tolak ukur, benchmark yang digunakan untuk menilai sejauh mana si pegawai ataupun individu atau karyawan memenuhi ekspektasi organisasi. Ya, contohnya adalah target penjualan, ya, jumlah laporan yang diselesaikan, tingkat kepuasan pelanggan, atau standar waktu pelayanan. Ini semuanya bertujuan untuk menyediakan dasar yang adil dan objektif terhadap proses penilaian. Proses penilaian yang kedua adalah mengukur pencapaian kinerja. Di tahap ini melibatkan pengumpulan data dan informasi aktual mengenai hasil kerja si individu selama periode tertentu. Pengukuran dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti laporan hasil kerja, observasi langsung, penilaian 360 derajat, maupun wawancara dan kuesioner. Hal ini juga bertujuan untuk menilai seberapa jauh kinerja aktual sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh organisasi. Oke, proses yang ketiga, membandingkan hasil dengan standar. Setelah data kinerja dikumpulkan, dilakukanlah perbandingan antara kinerja aktual ataupun actual performance dengan standar kinerja, performance standar. Selisih atau kesenjangan kinerja, performance gap-nya, menunjukkan area kekuatan maupun kelemahan dari individu. Hal ini bertujuan untuk apa? Untuk mengidentifikasi aspek yang perlu dipertahankan dan aspek yang perlu diperbaiki. Kemudian proses penilaian yang keempat adalah memberikan umpan balik ataupun feedback. Tahapan ini sangat penting karena memungkinkan komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan, begitu juga sebaliknya. Umpan balik harus disampaikan secara konstruktif dengan menekankan apresiasi atau pencapaian dan solusi atas kekurangan dari individu.
Hal ini dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi individu, memperbaiki kinerja individu, dan memperkuat hubungan kerja dalam unit ataupun organisasi itu. Kita masuk pada proses penilaian kinerja yang kelima, yaitu tindak lanjut dalam bentuk penghargaan atau pengembangan. Jadi dalam tahap ini, berdasarkan hasil penilaian, organisasi dapat mengambil langkah tindak lanjut seperti apa? Pemberian penghargaan, reward, bentuknya apa? Promosi, bonus, atau pengakuan prestasi dalam bentuk piagam, sertifikat, gitu ya. Kemudian, tindak lanjut yang lain adalah program pengembangan, development. Bentuknya apa saja? Kepelatihan, mentoring, coaching, ataupun rotasi kerja. Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja berkelanjutan dan mengembangkan potensi individu. Jadi, proses penilaian kinerja bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga sarana strategis untuk membangun budaya kerja berbasis kinerja, performance oriented culture, melalui proses yang objektif, transparan, dan berkelanjutan. Organisasi dapat meningkatkan efektivitas sumber daya manusia serta mencapai tujuan jangka panjangnya. Begitu ya. Next. Siapa yang melakukan penilaian? Penilaian kinerja ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, tergantung pada tujuan dari organisasi, struktur organisasi, dan pendekatan yang digunakan. Dalam praktek modern saat ini, organisasi itu cenderung menggunakan lebih dari satu sumber penilai. Untuk apa? Agar hasil evaluasi lebih objektif, komprehensif, dan akurat. Nah, pihak-pihak ini yang terlibat dalam proses penilaian kinerja salah satunya adalah atasan langsung atau supervisor, ya. Atasan langsung adalah pihak yang paling umum dan tradisional dalam melakukan penilaian karena berinteraksi setiap hari dengan bawahan. Atasan itu memiliki pemahaman mendalam tentang kualitas kerja, perilaku, dan pencapaian dari si individu. Kelebihan ini, penilaian atasan ini adalah mengenal kinerja bawahan secara langsung. Kemudian kelebihan yang lain adalah memiliki otoritas dalam menetapkan keputusan promosi atau penghargaan. Namun ada kelemahan. Potensinya menjadi bias karena apa? Subjektivitas. Ya kan? Halo efek, favoritisme itu. Ya. Kemudian kelemahan yang lain adalah kadang kurang terbuka jika hubungan atasan bawahan tidak harmonis. Kemudian penilaian yang kedua adalah rekan kerja, peer review. Penilaian oleh rekan sejawat dilakukan oleh individu setingkat yang sering bekerja sama dalam tim ataupun proyek. Pendekatan ini menilai perilaku kerjasama, komunikasi, dan kontribusi dalam tim. Apa kelebihannya penilaian dari rekan kerja atau sejawat ini, peer review ini? Menilai aspek interpersonal dan kolaborasi yang tidak selalu dilihat oleh atasan. Kemudian apa kelebihan yang lain? Cocok untuk organisasi yang berbasis tim. Namun ada kelemahan juga. Kelemahannya adalah bisa terjadi bias karena persaingan antar rekan kerja atau hubungan personal antar rekan kerja yang tidak baik.
Ya. Kemudian siapa lagi yang melakukan penilaian? Bawahan. Upward feedback. Dalam sistem ini bawahan menilai kinerja atasannya, terutama dalam hal kepemimpinan, komunikasi dan dukungan terhadap tim. Biasanya ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajerial dan gaya kepemimpinan. Apa kelebihannya ini bawahan yang menilai? Memberi gambaran realistis tentang perilaku pemimpin di mata bawahan ataupun di mata tim. Kelebihan yang kedua adalah mendorong budaya kepemimpinan yang partisipatif, terlibat langsung. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya adalah bawahan mungkin takut tidak anonim, sehingga umpan balik bisa saja tidak jujur, begitu, karena rasa takut menilai atasan. Kemudian siapa lagi yang melakukan penilaian? Diri sendiri, self assessment. Jadi si individu melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri berdasarkan target dan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian kinerjanya, kan gitu. Nah, penilaian ini mendorong refleksi diri, kesadaran terhadap kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta tanggung jawab terhadap hasil kerja diri sendiri. Apa kelebihannya self assessment ini? Meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kinerja pribadi. Kemudian kelebihannya self assessment ini mendorong pengembangan diri dan kejujuran profesional. Apa kelemahannya? Ada juga. Hal ini potensi menilai diri terlalu tinggi atau terlalu rendah. Orang yang overconfidence gitu kan, dia akan menilai dirinya sendiri terlalu tinggi. Sementara orang yang, mohon maaf, minder, akan menilai dirinya terlalu rendah. Itu kelemahannya. Sehingga, kalau yang kelima saya katakan siapa yang melakukan penilaian adalah kombinasi dari semua itu, dari 1, 2, 3, 4 yang namanya 360 degree feedback. Nah, pendekatan ini melibatkan beragam sumber penilai, atasan, gitu ya, supervisornya, rekan kerja, peer review-nya, bawahannya, begitu, dan bahkan publik ataupun pelanggan, internal maupun eksternal. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh secara holistik lah bahasanya itu, tentang perilaku dan kinerja si individu. Apa kelebihannya? Paling komprehensif dan objektif tentunya. Kemudian kelebihan yang lain adalah mengidentifikasi area pengembangan dari berbagai perspektif. Namun, tidak ada yang sempurna, tapi tetap ada kelemahan. Karena apa? Kombinasi 360 degree feedback ini prosesnya lebih kompleks dan memerlukan waktu serta sistem yang baik. Itu. Jadi, pemilihan pihak yang menilai kinerja harus disesuaikan dengan tujuan penilaian, ya kan? Kemudian harus melihat jenis pekerjaannya. Kemudian apa lagi? Melihat budaya organisasi itu sendiri di dalam lingkungan kerja itu. Jadi pendekatan 360 degree feedback ini semakin populer karena mampu memberikan gambaran utuh tentang kompetensi dan perilaku individu dari berbagai sudut pandang. Next. Oke, kita masuk slide ke-8.
Metode penilaian kinerja secara umum, metode penilaian kinerja merupakan alat atau pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi prestasi kerja individu berdasarkan kriteria tertentu. Setiap metode memiliki keunggulan dan keterbatasan. Ini tergantung pada tujuan organisasi lagi, jenis pekerjaan, dan tingkat objektivitas yang diinginkan. Nah, di sini ada beberapa metode penilaian kinerja yang paling umum digunakan dalam organisasi. Yang pertama adalah skala penilaian ataupun rating scale. Metode ini menggunakan skala numerik atau deskriptif untuk menilai tingkat kinerja individu dalam beberapa aspek seperti apa? Kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, dan kerjasama. Contoh skala yang umum itu adalah 1, sangat buruk, 2, buruk, 3, cukup gitu ya, 4, baik, 5, sangat baik. Nah, gitu. Jadi kelebihannya adalah mudah digunakan dan dipahami. Kelebihan yang kedua adalah dapat diterapkan untuk banyak individu atau pegawai atau karyawan. Kelebihan yang ketiga adalah hasilnya juga mudah diolah secara statistik. Namun ada kelemahannya juga, cenderung subjektif, tergantung pada siapa yang menilai. Kemudian kelemahan yang kedua apa? Tidak selalu menggambarkan perilaku secara detail. Kemudian metode penilaian kinerja yang kedua adalah daftar periksa, checklist method. Penilai diberikan daftar pernyataan atau indikator kinerja. Kemudian hanya menandai checklist gitu loh, ya. Apakah perilaku atau hasil tertentu muncul atau tidak. Hanya gitu aja kan. Contoh, tepat waktu hadir bekerja si individu ini, tinggal checklist. Iya atau tidak kan gitu. Kalau iya berarti di checklist, kalau tidak berarti dikali ataupun dicoret. Gitu. Kemudian, menyelesaikan tugas sesuai dengan tenggat, tinggal checklist. Iya atau tidak, kan gitu. Terus apa lagi? Memberi ide untuk perbaikan proses kerja, iya atau tidak, tinggal gitu aja checklistnya. Itu contohnya ya. Nah, kelebihannya ini memang praktis dan cepat digunakan. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah mengurangi bias. Karenanya perlu menilai ya atau tidak. Nah, kelemahannya daftar periksa atau checklist ini tidak menunjukkan tingkat kualitas. Hanya ada atau tidak ada, ya atau tidak. Kemudian kelemahan yang kedua adalah kurang mampu menangkap aspek kinerja yang kompleks. Kemudian bagaimana metode yang ketiga? Perbandingan antar karyawan ataupun comparative methods. Dalam metode ini, kinerja setiap individu itu dibandingkan dengan individu lain dalam kelompok yang sama. Beberapa bentuknya meliputi satu, bisa saja di ranking. Karyawan itu atau individu itu, ataupun pegawai itu diurutkan dari kinerja terbaik hingga terendah, diurut saja. Kemudian yang kedua, bentuknya bisa juga peer comparison. Jadi setiap individu ataupun pegawai atau karyawan dibandingkan satu persatu dengan rekan lainnya. Kemudian yang ketiga, bentuknya juga bisa menggunakan force distribution. Artinya, penilai itu harus membagi karyawan ke dalam kategori tertentu. Misalnya 10% terbaik, gitu ya. 70% rata-rata, 20% terendah. Itu maksudnya ya.
dipresentasikan. Nah, kelebihannya memang perbandingan antar karyawan ini, metode penilaian ini, memudahkan identifikasi individu terbaik dan terlemah. Kemudian yang kedua adalah mendorong kompetensi positif. Kelemahannya, perbandingan antar karyawan ini, metode penilaian kinerja ini, tidak cocok untuk tim besar atau pekerjaan kolaboratif. Kelemahan yang kedua adalah dapat menimbulkan konflik atau perasaan tidak adil dari individu. Ya, itulah wajar, namanya juga manusia. Kemudian, metode penilaian kinerja yang keempat adalah Management by Objectives, MBO. Metode ini menekankan penilaian berdasarkan pencapaian tujuan yang disepakati bersama antara atasan dan bawahan di awal periode kerja. Kalau di tempat Bapak Ibu bekerja, mungkin SPK ataupun PKS, perjanjian kinerja. Ya. Tujuannya harus bersifat SMART, spesifik, measurable, achievable, relevan, time-bound. Ada tahapan MBO ini meliputi apa? Satu, harus menetapkan tujuan kinerja bersama dulu. Tahap yang kedua adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana. Tahap yang ketiga adalah memantau dan mengevaluasi pencapaian dari kinerja itu, dari si individu itu. Tahap yang keempat adalah memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Kelebihannya MBO fokus pada hasil dan tanggung jawab individu. Kelebihan yang kedua adalah meningkatkan partisipasi dan motivasi individu itu sendiri. Kelemahannya memerlukan komunikasi dan pemantauan yang intensif. Kelemahan yang kedua adalah kurang menilai aspek perilaku atau proses kerja. Jadi intinya, pemilihan metode penilaian harus disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan dan budaya organisasi itu sendiri. Untuk hasil yang lebih objektif, organisasi sering menggabungkan beberapa metode. Contohnya, rating scale plus MBO atau metode checklist dan 360 degree feedback. Contoh kayak begitu. Kenapa? Agar hasilnya lebih akurat dan komprehensif. Ya, next. Metode penilaian kinerja yang spesifik. Di atas yang umum ya. Jadi selain metode umum, banyak organisasi modern saat ini menggunakan metode penilaian kinerja yang lebih spesifik dan berbasis kompetensi. Metode-metode ini dirancang untuk meningkatkan objektivitas, akurasi, dan relevansi hasil penilaian dengan tuntutan pekerjaan dan tujuan strategis organisasi. Nah, ada beberapa metode penilaian kinerja spesifik dalam praktek manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, 360 degree feedback. Metode ini melibatkan umpan balik dari berbagai sumber yang sudah kita selalu dengungkan, kita selalu sampaikan dari awal perkuliahan. Atasan, rekan kerja, bawahan, dan terkadang pelanggan internal ataupun eksternal. Nah, individu dinilai dari berbagai perspektif terkait dengan perilaku, terkait dengan kompetensi, terkait dengan kontribusi dalam tim.
Kelebihannya ini menyediakan pandangan yang komprehensif dan objektif. Kelebihan yang kedua adalah meningkatkan kesadaran diri dan komitmen untuk berkembang. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah cocok untuk penilaian kepemimpinan dan perilaku manajerial. Kelemahannya, setiap ada kelebihan pasti ada kelemahan. Setiap ada penaikan pasti ada penurunan, kan gitu. Memerlukan sistem penilaian yang terstruktur dan waktu yang cukup. Itu kelemahannya dari 360 degree feedback. Kemudian kelemahan yang lain adalah potensi menjadi bias jika umpan balik tidak anonim, atau bahasanya kita adalah kurang jujur, ya. Begitu. Kemudian kita masuk kepada penilaian kinerja spesifik yang kedua, behaviorally and core rating scale ataupun BAS. Metode ini menggabungkan pendekatan kuantitatif, skala penilaian, dan kualitatif, deskripsi perilaku nyata. Setiap tingkat skala diberi contoh perilaku spesifik yang menggambarkan kinerja efektif maupun tidak efektif. Skalanya 1 sampai 5. 1, mungkin loh ya, bisa saja kita buat sering terlambat menyelesaikan tugas dan butuh pengawasan ketat. 3, menyelesaikan tugas sesuai jadwal dengan pengawasan minimal. Yang nilai 5, selalu menyelesaikan tugas lebih cepat dari jadwal dan membantu rekan lain. Wah, itu dia skalanya ya. Jadi 1, 3, 5. Bisa nggak dibuat ada 2, ada 4-nya Pak? Boleh, tergantung kebutuhan organisasi. Kelebihannya lebih objektif dan adil karena didasarkan pada perilaku konkret, nyata. Kemudian kelebihan yang lain adalah mengurangi bias interpretasi penilai. Namun kelemahannya juga tetap ada, membutuhkan waktu dan keahlian tinggi untuk menyusun indikator perilakunya. Contohnya ini bisa digunakan untuk apa? Jabatan yang memiliki tugas rutin dan terukur. Seperti apa? Contohnya staf pelayanan ataupun petugas administrasi, ini cocok pakai ini. Kemudian metode penilaian kinerja spesifik yang ketiga adalah assessment center. Metode ini menggunakan beragam alat dan simulasi untuk menilai kemampuan dan potensi si individu, terutama dalam konteks promosi atau seleksi manajerial. Penilaian ini dilakukan apa? Untuk melalui kegiatan seperti apa? Simulasi kerja, in basket exercise, role play, peran kepemimpinan atau negosiasi. Penilaian juga bisa meliputi kegiatan tes psikologis dan wawancara kompetensi. Ya. Kegiatan lainnya adalah untuk menilai diskusi kelompok, group discussion. Kelebihannya, mengukur berbagai kompetensi kepemimpinan, kompetensi dari komunikasinya, analisisnya, kompetensi dari pengambilan keputusannya. Kemudian kelebihan yang lain adalah hasilnya komprehensif dan mendalam. Kelemahannya, biaya dan waktu pelaksanaan tinggi, kemudian membutuhkan asesor profesional dan instrumen yang valid. Gitu. Ini sudah diberlakukan untuk seleksi di PIM, Sespimti, Sesko TNI, Temhana, saya kenal, saya tahu. Nah, ini juga cocok digunakan untuk apa? Identifikasi calon pimpinan ataupun talent pool atau promosi jabatan strategis, gitu ya.
Kemudian metode penilaian kinerja yang spesifik yang keempat adalah umpan balik berbasis kompetensi. Kompetensi based feedback. Penilaian ini berfokus pada sejauh mana si individu ini menunjukkan kompetensi inti dan spesifik jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi. Contohnya apa? Kompetensi inti, integritas, komunikasi, kerjasama, orientasi hasil, seperti itu. Kemudian contoh lain adalah kompetensi teknis. Apa itu? Kemampuan analisis data, penguasaan teknologi, pelayanan terhadap pelanggan. Apa kelebihannya? Umpan balik ini berbasis kompetensi. Terfokus pada perilaku dan kemampuan yang berkontribusi langsung terhadap kinerja organisasi. Ya. Kemudian kelebihannya juga yang kedua adalah memudahkan perencanaan pengembangan SDM, training dan career path. Namun, kelemahannya membutuhkan model kompetensi yang terdefinisi dengan baik. Kelemahan yang kedua adalah penilai harus terlatih memahami indikator kompetensi. Hal ini cocok digunakan untuk sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Ya, kompetensi based human resource management. Jadi, metode penilaian kinerja spesifik memberikan pendekatan yang lebih komprehensif, lebih akurat, dan berorientasi pada pengembangan individu. Organisasi modern sering mengombinasikan beberapa metode. Misalnya BARS plus 360 degree feedback atau assessment center plus kompetensi based evaluation untuk memperoleh hasil yang lebih menyeluruh. Seperti itu. Oke. Next slide. Permasalahan penilaian kinerja. Meskipun penilaian kinerja merupakan alat penting untuk mengukur kontribusi dan efektivitas kerja individu, dalam prakteknya proses ini sering menghadapi berbagai kendala dan permasalahan. Hal ini dapat menurunkan objektivitas serta keadilan hasil penilaian. Nah, permasalahan-permasalahan ini perlu diidentifikasi dan dikelola agar sistem penilaian benar-benar berfungsi sebagai alat pengembangan dan pengambilan keputusan manajerial yang kredibel. Beberapa permasalahan umum ini dan penilaian kinerja adalah yang pertama, bias penilai. Ya, halo efek tadi. Terbias. Bias terjadi ketika penilai memberikan penilaian tidak berdasarkan kinerja aktual, melainkan dipengaruhi oleh persepsi pribadi si penilai atau faktor non kinerja itu sendiri. Ya, beberapa bentuk bias yang sering terjadi adalah halo efek. Penilai itu menilai semua aspek kinerja terlalu tinggi hanya karena satu kelebihan utama si individu. Karena si individunya rajin hadir, diasumsikan juga memiliki kualitas kerja tinggi. Ini menjadi bias toh, hanya dari satu sisi. Namanya halo efek. Kalau dimensi efek, penilai terlalu lunak dan cenderung memberi
nilai tinggi kepada semua individu, semua karyawan ataupun pegawai, apa? Untuk menghindari konflik. Ya, itu ada yang seperti itu. Kemudian strictness effect. Penilaian ini terlalu keras dan memberikan nilai rendah meskipun kinerja sebenarnya baik. Ada juga yang seperti itu pemimpin. Nah, dampaknya hasil penilaian menjadi tidak akurat dan tidak dijadikan dasar keputusan yang adil. Permasalahan penilaian kinerja yang kedua adalah subjektivitas tinggi. Penilaian yang terlalu bergantung pada opini pribadi penilai tanpa didukung bukti atau data objektif menyebabkan hasil yang tidak konsisten dan sulit dipertanggungjawabkan. Subjektivitas ini biasanya muncul karena apa? Satu, kurangnya indikator kinerja yang terukur. Yang kedua, hubungan personal antara penilai dan yang dinilai kurang baik. Ya. Kemudian yang ketiga, penilai tidak mengikuti panduan penilaian secara konsisten. Nah, apa solusinya ini? Menerapkan indikator berbasis Key Performance Indicators ataupun KPI dan melakukan kalibrasi hasil penilaian antar unit kerja. Kemudian permasalahan penilaian kinerja yang ketiga, politik organisasi. Situasi lah di organisasi. Organizational politics. Dalam beberapa kasus ataupun case, hasil penilaian dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok, bukan oleh kinerja nyata. Contohnya, penilaian dipakai untuk menjatuhkan rekan kerja atau mendukung kelompok ataupun orang tertentu, individu tertentu. Di tempat Bapak Ibu bekerja, saya rasa ini terjadi. Gitu ya. Contoh yang kedua, atasan memberi nilai tinggi agar si bawahan itu loyal, setia. Bukan karena kinerjanya baik. Ada kan yang begitu? Di tempat Bapak Ibu bekerja, jelasnya ada. Hal ini berdampak menurunkan kepercayaan individu terhadap sistem ataupun sistem penilaian. Memicu demotivasi dan merusak budaya kerja organisasi. Nah, solusinya apa ini? Transparansi proses penilaian dan keterlibatan beberapa pihak. Multi-rater system seperti pada metode 360 degree feedback. Oke. Permasalahan penilaian kinerja yang keempat adalah kurangnya keterampilan penilai, lack of rater kompetensi. Banyak penilai ataupun atasan langsung ataupun supervisor, Bapak Ibu sekalian, yang tidak memiliki kepelatihan khusus dalam melakukan evaluasi kinerja, sehingga kesulitan dalam apa? Bisa saja menginterpretasikan kriteria penilaian. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja kesulitan dalam menyampaikan umpan balik dengan efektif. Terus, kesulitan dalam apa lagi? Yang ketiga, menghindari bias dan emosi dalam menilai. Hal ini berdampak kepada hasil penilaian tidak objektif, komunikasi tidak efektif, dan potensi konflik meningkat. Ada solusinya ini dengan melakukan pelatihan bagi penilai, creator training tentang teknik observasi, pencatatan kinerja, pemberian umpan balik konstruktif. Yang kedua, bisa saja menggunakan panduan dan formulir standar untuk
meningkatkan konsistensi antar penilai, gitu ya. Jadi permasalahan penilaian kinerja ini umumnya muncul karena apa? Faktor manusia, human error, ya. Kemudian apalagi faktor kurangnya sistem. Faktor yang lain adalah budaya organisasi yang tidak mendukung keterbukaan. Gitu. Untuk mengatasinya, organisasi ini perlu membangun sistem penilaian yang transparan, berbasis data, dan dilakukan oleh penilai yang kompeten, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan pengambilan keputusan strategis yang objektif. Next slide. Oke, kita masuk kepada pedoman penilaian kinerja yang efektif. Penilaian kinerja yang efektif itu tidak hanya berfungsi untuk menilai hasil kerja, tetapi juga menjadi alat strategis untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara berkelanjutan. Agar penilaian memberikan hasil yang objektif, adil, dan konstruktif, organisasi perlu menerapkan pedoman pelaksanaan yang sistematis dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Nah, ada beberapa pedoman utama dalam melaksanakan penilaian kinerja yang efektif. Yang pertama, gunakan standar yang jelas dan objektif. Jadi penilaian harus didasarkan pada standar kinerja yang terukur, realistis, dan relevan dengan tanggung jawab jabatan dari si individu. Standar ini sebaiknya dirumuskan sejak awal periode kerja agar menjadi pedoman bersama antara si atasan dan bawahan. Prinsip pentingnya adalah gunakan indikator SMART: specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Kemudian prinsip yang lain adalah bedakan antara hasil kerja output itu dan perilaku kerja atau proses ataupun kompetensi. Prinsip penting yang ketiga adalah hindari penilaian berdasarkan asumsi atau persepsi pribadi. Hal ini bertujuan memastikan penilaian dilakukan secara adil, konsisten, dan berbasis bukti. Kemudian pedoman penilaian efektif yang kedua adalah libatkan berbagai sumber penilaian. Agar hasil penilaian lebih komprehensif dan seimbang, gunakan pendekatan multi-rater atau 360 degree feedback, yaitu melibatkan atasan langsung untuk menilai hasil dan pencapaian target rekan kerja, untuk menilai kerjasama dan komunikasi bawahan, untuk menilai gaya kepemimpinan diri sendiri, untuk refleksi dan kesadaran diri. Ini bermanfaat untuk mengurangi bias individual. Hal ini juga bermanfaat memberikan gambaran utuh tentang kinerja. Hal ini juga bermanfaat untuk mendorong budaya keterbukaan dan akuntabilitas. Kemudian pedoman penilaian efektif yang ketiga adalah berikan pelatihan untuk penilai. Penilai atau operator perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional agar mampu melakukan evaluasi secara objektif. Materi pelatihan umum yang mencakup itu adalah teknik observasi perilaku kerja,
Kemudian materi pelatihannya lah mencakup cara menggunakan instrumen penilaian. Materi pelatihan juga mencakup menghindari bias penilaian, halo efek, dimensi, dan sebagainya. Kemudian materi pelatihan juga mencakup apa? Memberikan umpan balik konstruktif kepada individu. Ini akan membuat hasil proses penilaian menjadi lebih konsisten, transparan, dan diterima oleh individu, pegawai atau karyawan tanpa menimbulkan resistensi. Oke, pedoman penilaian kerja yang efektif yang keempat adalah fokus pada pengembangan, bukan sekedar evaluasi. Penilai kinerja yang efektif bukan hanya menilai apa yang sudah dicapai, tetapi juga bagaimana si individu dapat berkembang lebih baik ke depan. Itu artinya hasil penilaian harus digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana pengembangan individu, individual development plan. Kemudian untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan coaching kepada individu. Kemudian hasil penilaian juga digunakan untuk mengarahkan karier dan suksesi jabatan. Nah, pendekatan ini membangun budaya belajar dan peningkatan berkelanjutan, continuous improvement dalam organisasi. Jadi, penilaian kinerja yang efektif harus dilaksanakan secara terstruktur, objektif, transparan, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Dengan standar yang jelas, sumber penilaian yang beragam, pelatihan penilaian serta fokus pada pengembangan, organisasi akan mampu menciptakan sistem manajemen kinerja yang adil, akuntabel, dan berdaya saing tinggi. Next slide. Pada slide yang ke-12 ini, seperti biasa, saya selalu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Pertanyaan diskusi yang pertama adalah, apa metode penilaian kinerja yang paling efektif menurut saudara atau menurut Anda? Silakan lihat dan dengarkan ulang materi kuliah kita pada hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengurangi bias dalam penilaian kinerja? Silakan Bapak Ibu melihat kembali kepada materi kuliah sudah saya sampaikan. Faktor-faktornya apa saja, silakan digunakannya, dijawab. Oke. Saya akhiri pertemuan kita yang keempat pada hari ini. Semoga ilmu pengetahuan itu bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa sekalian. Terima kasih. Apabila ada yang perlu dipertanyakan, seperti biasa, saya buka pintu ataupun link untuk japri ke saya, ke nomor HP saya. Mohon maaf apabila ada ucapan kata-kata yang kurang berkenan selama saya memberikan materi perkuliahan ini. Sampai bertemu pada pertemuan yang berikutnya, atau pertemuan mungkin yang kelima ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.